Halo teman-teman, kembali lagi gua akan mereview manga kesukaan gue yaitu One Piece di chapter 1115 dengan judul Lempengan Daratan. Simak guys. Chapter 1115 diawali dengan kita kembali lagi melihat negeri Wano yang sudah berubah dengan lebih meriah sekali dan sudah terpampang bendera bajak laut Luffy, Mugiwara no Luffy, bajak laut topi jerami. Nah, sudah terpampang dengan besar sekali di kastilnya Momonosuke. Diawali dengan cerita bahwasanya kok bisa siaran di dunia luar, karena kan negeri Wano masih terisolasi ya. Nah, kok bisa di dalam negeri Wano ini bisa tersambung siarannya Vegapunk yang sudah sampai ke seluruh dunia dan termasuk negeri Wano ini. Dan di scene itu Momonosuke sambil makan menyebutkan, oh jadi Joy Boy itu seorang bajak laut, jadi sama ya seperti Luffy. Nah, karena Momonosuke kan wajar sudah baca jurnalnya Oden, tentu pasti dia mengenal siapa itu Joy Boy. Tapi dia tidak mengetahui bahwasanya Joy Boy itu ternyata adalah bajak laut seperti Luffy. Nah, kemudian kembali ke penjara Angkatan Laut markas cabang G4, kita melihat lagi si peniru kru topi jerami gitu ya. Habis time skip kan kita diperlihatkan bahwasanya ada yang mengaku-ngaku Luffy dan bersama krunya, dan orang-orang percaya gitu bahwasanya dia itu adalah topi jerami yang asli. Menurut begitu kok orang percaya gitu ya, karena setelah 2 tahun mungkin cukup lama, jadi orang nggak nyangka bahwasanya kata itu bukan Luffy beneran. Dan sekarang dia menyamar menjadi Kid. Dia menyamar jadi Kid tapi di penjara juga gitu. Dan jokes-jokes ala One Piece muncul di sini, yaitu kan sebenarnya Joy Boy namanya, tapi si namanya ini kan Demalo Black, itu menyebutkan dia situ pasti lebih hebat, mereka ini atau si bosnya ini pasti lebih hebat dibanding Joy Ball. Padahal Joy Boy, Ball dan Boy tipis-tipis lah. Ini jokes-jokes ala One Piece ya memang. Nah, kemudian Vegapunk juga menjelaskan bahwasanya Poneglyph yang tertulis itu merupakan kisah tentang sebuah peperangan yang sangat besar antara bajak laut Joy Boy dengan pemerintah dunia saat ini, dan yang menjadi musuh Joy Boy adalah pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Kok maksudnya kita? Lah ya wajar sih, karena kan dia memang bajak laut gitu Joy Boy, jadi dia wajar adalah musuh. Kemudian si Vegapunk menjelaskan lagi bahwasanya saking kuatnya Joy Boy sampai pemerintah 20 negara itu membuat aliansi darurat dengan disebut namanya pasukan aliansi. Saking kuatnya, bayangin aja 20 negara menyatu. Itu kalau kita simulasikan di dunia saat ini, berarti tandanya Amerika, Rusia, Cina, Indonesia, dan lain-lainnya, G20 lah ya. G20 bersatu melawan seorang bajak laut. Apa ada kaitannya nih dengan dunia sekarang ala-ala konspirasi? Tahulah, tanyakan Oda Sensei aja ya. Kemudian si Vegapunk mengatakan bahwasanya peperangan itu terjadi bukan karena karena antara kejahatan melawan kebajikan, bukan, tapi peperangan itu terjadi karena konflik antara dua ideologi yang berbeda. Lagi-lagi masuk nih ke dunia nyata. Seperti yang kita ketahui di Indonesia kan, misalnya ideologi Pancasila, ada orang yang tidak berideologi Pancasila ditentang. Nah, modelnya kayak gitu mungkin gitu ya. Jadi pokoknya satu ideologi dengan ideologi lain bertentangan, siapakah yang mengklaim bahwasanya ideologi dia yang paling benar, dan akhirnya perseteruan, mungkin itu ya kayak gitu. Nah, kemudian
seperti Vegapunk katakan bahwasanya Joy Boy ini dilahir dari sebuah kerajaan yang mutakhir yang bahkan di dunia One Piece sekarang itu tidak akan bisa mengalahkan di zaman itu kecanggihannya, bahkan sekelas kecerdasan yang si Vegapunk ini tidak bisa dapat menandingi apa ya, kecerdasan kecanggihan pada masa itu. Bayangkan 900 tahun loh, 9 abad, lama banget tapi masih belum bisa. Jadi bisa dikatakan ini modelnya ala-ala Atlantis, dan terbukti juga bahwasanya ternyata dunia zaman dulu yang 900 tahun itu sebelum zaman sekarang ini itu berada di dasar laut, dan kenaikan laut pada masa peperangan akibat peperangan itu setinggi 200 meter. Wah, nggak bisa bayangin tsunami 5 meter aja kita sudah porak-poranda, apalagi 200 meter. Maka kekacauan yang kita anggap fenomena nyata di dunia One Piece sekarang itu bukan alami, tapi memang dampak dari akibat peperangan itu. Dan Vegapunk menyebutkan bahwasanya benua One Piece zaman dulu itu ya dengan beberapa benua gitu, maksudnya menyatu dengan beberapa benua, terpisah dengan beberapa benua, tidak seperti sekarang yang banyaknya pulau-pulau kayak gitu, yang sehingga laut itu seakan-akan ganas saat itu. Saat ini maksudnya. Nah, kalau saat itu udah adem-adem aja laut, dan gede banget pulaunya gitu kan. Nah, Vegapunk juga mengatakan disitulah letak permasalahannya. Tapi sebelumnya beralih juga ke scene saat ini di, maksudnya bukan di siaran ya, saat kejadian di Egghead disebutkan bahwasanya Stasi itu disuruh keluar. Kan Stasi waktu scene sebelumnya itu kan dia menjaga untuk memastikan Luffy itu bisa keluar dari Egghead dengan dengan dia memegang kendali keamanan lah gitu, untuk bisa mengontrol keamanan. Tapi di Edison mengatakan sudah keluar aja karena Gorose sedang kemari dan sudah menghancurkan sistem keamanan, dan Edison juga sudah memastikan bahwasanya kru bajak laut akan aman keluar. Dan Stacy mengatakan syukurlah, karena kalau tidak aku akan diomelin Stella nih. Stella itu Vegapunk. Lalu Stacy disuruh keluar, disuruh kabur, tapi Stacy menganggap bahwasanya aku rasa aku sudah nggak tahu nih hidup kalau misalnya tidak ada Stella, karena dia hidup pun karena Stella, kayak gitu istilahnya. Nah, semoga beneran Stacy ini jago banget gitu. Mungkin lebih baik jangan kayak model Serapim gitu. Nah, itu ntar apakah dia masuk ke kru Tobi Jerami atau bagaimana, ntar kita saksikan aja ya gitu. Nah, kemudian Gorose ngamuk sengamuk-ngamuknya, yang babi hutan ngamuk, kepala botak ngamuk, menebas sana kemari, sehingga dia juga mencoba menebas pusat laboratoriumnya Egghead yang kayak bentuk telurnya itu ditebas sampai terbelah, sehingga Serapim terus si Perpol, agen si Perpol itu pada yang ke-8 ya, si Perpol 8 CP8 itu yang pakai baju-baju hitam itu akhirnya jatuh ke dasar, dan Bonnie juga sudah kecapean. Dan bahkan kan kalau di bajak laut itu selalu akan ada simbol kapal di depannya gitu ya. Nah, itu kapal Elbaf sampai terbelah itunya, simbolnya, saking ngamuknya. Dan ternyata Gorosei langsung pada pergi ninggalin peperangan, yang tidak jadi mengejar One Piece, tidak mengejar lagi si Luffy dan kawan-kawan, tapi fokus mencari asal muasal suara atau siarannya si Vegapunk ini untuk benar-benar dihentikan, karena itu sangat fatal sekali ya bagi mereka, sehingga dunia mengetahuinya dan pasti akan menjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia nyari-nyari pada berusaha ke situ, dan Vegapunk tadi menyebutkan bahwasanya kedalamannya itu sampai 200 meter. Dan yang uniknya, yang dugaan yang klimaksnya nih menurut gua ini, bahwasanya kejadian sebelumnya itu dengan kejadian sekarang ini berkaitan, dan
itu tidak hanya sampai di situ saja dan masih akan terus berlanjut. Masih akan terus berlanjut karena masih belum berakhir, bahwasanya sedang menunggu kebangkitan kebangkitan senjata kuno yang bisa menyebabkan hal itu. Jadi yang menghancurkan, yang memporak-porandakan dunia One Piece itu senjata kuno yang bisa menyebabkan ketinggian air laut, terus dan lain-lainnya gitu. Dan si Vegapunk menyatakan bahwasanya senjata kuno yang telah menenggelamkan di dasar laut itu masih ada hingga saat ini dan sedang menunggu dibangkitkan kembali. Dengan kata lain, Vegapunk menyimpulkan peperangan besar yang terjadi pada tahun 900 tahun yang lalu, atau yang telah terjadi yang terjadi selama periode abad yang hilang itu, masih belum berakhir. Dan terakhir scene-nya menampilkan Im sama, judulnya istilah terakhirnya tulisannya pengungkapan sejarah dunia oleh sang jenius. Dan kabar baiknya, besok tidak libur. Dah, itu aja. Semoga teman-teman menikmati dan semakin semangat nih membaca One Piece. Bye.